Baiklah semuanya, hari ini kita akan belajar uji karakteristik akustik ruang bagian pertama bersama saya, Feival William Audi Stefanto. Tapi kita harus bertanya dulu, mengapa kita harus menguji karakteristik dari suatu ruangan? Yang setelah saya tuliskan di slide ini, tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi kualitas atau sifat akustik dari suatu ruangan dengan data yang diperoleh itu berupa sinyal akustik dan menggunakan algoritma pengolahan sinyal tertentu untuk diolah menjadi parameter-parameter akustik. Sekarang kita sampai di bagian data sinyal dalam uji akustik ruang. Apa aja yang akan diberikan dari uji karakteristik ini? Tentunya adalah respon impuls. Kenapa respon impuls? Ketika kita menguji suatu ruangan ya karakteristiknya, itu kita tidak perlu bunyi yang konstan. Misal percakapan terus-menerus tidak perlu. Kadang-kadang hanya dengan satu tepukan tangan, misal ya, itu sudah bisa memberikan respon impuls. Karena kan itu bisa diukur menggunakan berbagai macam alat, seperti transducer omnidireksional, dan itu pun nanti akan memberikan suatu gelombang respon impuls yang khusus ya. Seperti misal kita menggunakan mikrofon di HP. Dan impuls respon ini memberikan gambaran interaksi antara sumber suara dengan permukaan ruangan. Juga menggambarkan pola urutan waktu pemantulan energi suara pada suatu titik dalam ruangan dan reduksi suara pada tiap waktu atau tiap informasi suara pantulan dengan parameter akustik yang diberikan berupa sound pressure level, TX, EDT, SDI, D50, dan lain-lain. Namun kita akan membahas itu nanti. Untuk mengukur impuls respon, kita bisa menggunakan suara impulsif gitu ya, seperti tadi tepukan tangan saya, atau tembakan pistol, atau letusan balon. Pengukuran ini menggunakan transducer omnidireksional. Kenapa omnidireksional? Kita menggunakan transducer omnidireksional karena kita akan mengukur ruangannya ya, karakteristik akustika pada ruangan, dan tentu saja kita harus bisa mengukur seluruh lokasi titik yang kita pilih pada satu ruangan. Maka kita menggunakan omnidireksional karena tidak hanya satu arah, tapi itu berbagai arah. Dan sinyal elektroakustik dan kita bisa menggunakan elektroakustik atau sumber suara omnidireksional, perangkat suara dalam PC atau laptop, dan satu mikrofon omnidireksional. Dan sinyal suara yang digunakan itu berupa MLS, TDL, dan ESS. Jika dengan sound card, bisa menggunakan 2 atau lebih loudspeaker, dan terkadang mikrofon yang banyak, yang bisa juga terkadang menggunakan kepala manusia atau kepala tiruan, misalnya untuk ukur IACC. Jika melibatkan array loudspeaker system dan array microphone system untuk mendapatkan informasi pola arah yang lebih akurat. Kemudian ada background noise level. Ketika kita, misalnya zoom, ketika kita zoom kan tentu saja terkadang ada kerumunan orang di belakang lagi saya berbincang, itu kan menjadi semacam background noise gitu ya. Itu kan bisa saja suara tidak diinginkan dan bukan suara yang berasal dari suara utama, yaitu suara kita sendiri, dan tidak diinginkan. Dan pengukurannya itu sendiri dapat digunakan melalui TTB atau tingkat tekanan bunyi dalam ruangan pada rentang frekuensi tengah beta oktav antara 63 Hz hingga 8 kHz. Lalu ada parameter akustik ruangan. Contohnya, waktu dengung. Teks itu. Waktu yang diperlukan suatu energi suara untuk meluruh sebesar 1/1 juta dari energi awal atau tekanan suara meluruh hingga 1/1000 dari tekanan suara awalnya, yaitu 60 desibel. Waktu dulu itu ya, seorang peneliti bernama Sabin pada tahun 1900-an itu menggunakan stopwatch dan 4 set pipa organ identik dan mengandalkan telinganya sendiri. Kalau waktu itu memang belum ada transducer omnidireksional ya, atau mikrofon dan lain-lain. Ia mengukur waktu dari saat pipa organ dimatikan untuk saat hingga suaranya menjadi tak terdengar, lalu mengulanginya hingga 4 pipa organ. Diperoleh perbedaan waktu yang
akan mewakili peluruan 6 desibel, yaitu tepat 1/10 dari waktu dengung yang mewakili peluruan 6 desibel. Dan didapatkan formulasinya, T60 sama dengan 0,161 dikalikan V dibagi S kali alfa. V volume ruangan dibagi dengan luas permukaan ruangan dikalikan dengan rata-rata koefisien absorpsi. Tapi kita juga ada note-nya ya. Berlaku jika rata-rata dari koefisien absorpsinya kurang dari 0,3 dan perbedaan material antar penyusun tidak terlalu besar. Dan jika alfa itu lebih besar dari 0,3, maka memberikan kesalahan lebih dari 6%. Oleh karena itu, ada yang memperbaikinya, yaitu Norris Erring. Itu 2 orang berbeda. Nah, mereka tuh tetap menggunakan formulasi Sabin yang sebelumnya itu, yang ini. Tapi mereka ubah dikit menjadi T60 sama dengan negatif 0,161 dikalikan V tetap sama volume ruangan dibagi dengan S luas permukaan ruangan dikalikan dengan ln logaritma natural dalam kurung 1 dikurangi ya rata-rata koefisien absorpsi. Ya meskipun dalam penelitiannya ya adanya noise ambient, peluruan level suara sebesar 60 desibel dan EDT itu waktu yang diperlukan untuk peluruhan awal sebesar 10 desibel pada kurva ekogram yang kemudian diekstrapolasi secara linear hingga 60 desibel. Ada juga parameter clarity, kejelasan. Didapatkan dari respon impuls dan didefinisikan sebagai rasio dari suara yang datang dari posisi penerima pada waktu 50 milisekund dengan waktu setelah 50 milisekund. Dan rumus yang digunakan adalah clarity itu C50 yang di sini. Nah, C50 sama dengan 10 log 10 kurung kurawa integral dari 0 hingga 0,05 P kuadrat dalam kurung T dibagi integral lagi dari 0,05 hingga tak terhingga infinite P kuadrat T sebanding juga sama dengan sebanding 10 log 10 dalam kurung sigma N sama dengan 1 dengan N1 Pn kuadrat dibagi sigma N sama dengan N besar 2 N besar 2 Pn kuadrat dengan PT itu tekanan pada impuls respon di ruangan dengan T sendiri adalah waktu. Kemudian ada definition D50. Persamaannya itu E50 bisa E50 ya sama dengan integral 0 hingga 0,05 P kuadrat T dt E tak hingga sama dengan integral 0,05 tak hingga P kuadrat T dt. Sehingga D50 adalah E50 dibagi E tak terhingga. Artinya yang atas ini dibagi dengan inilah. Yang E50 bagi E tak terhingga. Dan didapatkan bisa dihubungkan dengan persamaan clarity yang tadi, clarity ini. Gimana? C50 sama dengan 10 log D50 bagi 1 min D50 dan kejelasan suatu kata minimal 85% jika D sama dengan lebih besar sama dengan 0,5 dan dikatakan bagus jika nilai lebih besar sama dengan desibelnya itu. Kemudian ada speech transmission index atau STI. Parameter akustik yang memberikan gambaran mengenai kualitas dan transmisi suara dari satu ruangan. Dengan tentang parameternya, 0 lebih kecil sama dengan STI, lebih kecil sama dengan 1. Dengan besaran STI membutuhkan frekuensi modulasi MF dengan persamaan, tertera juga, M dalam kurung F sama dengan 1 dibagi akar 1 ditambah ada kurung siku-siku 2πf berarti omega T60 bagi 13,8 tapi dikuadratkan yang ini ya 2πf kali T60 bagi 13,8 itu dikuadratkan dikalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah 10 dipangkatkan negatif S per N dibagi 10 dengan M dan kurung F merupakan faktor reduksi modulasi F frekuensi modulasi Hz maksudnya F yang ini tuh yang di sini 2πf itu dari omeganya itu aku aja 2πf dengan omega. Dengan T60 itu waktu peluruhan tingkat tekanan suara sebesar 60 desibel second. Dengan S bagi N merupakan signal to noise ratio. STI
menandakan kejelasan proses transmisi dari kejelasan bicara. Parameter ini dihasilkan dari suatu transformasi satu kelompok data kuantisasi dalam suatu kurva transfer modulasi MTF. Satu kurva untuk setiap oktav band pembawa noise percakapan dan didefinisikan dengan 14 poin dalam skala modulasi frekuensi. Dengan 7 center frekuensi oktav yang digunakan, dan itu total modulasinya adalah 98 MF atau 98 faktor reduksi modulasi, karena 7 kali 14 ya, kan kita menggunakan 14 poin oktav band dengan 7 center frekuensi oktav, sehingga rumus persamaan yang kita dapatkan adalah S dibagi NF sama dengan 10 log MF dibagi 1 kurangi M dalam kurung F. Dengan S bagi NF sama dengan signal to noise ratio yang nyata dalam desibel, dan MF faktor reduksi modulasi. Dan misal ya kita menggunakan nilai rata 68 S bagi NF, lalu cari STI, nilai S bagi NF adalah berpotongan ketika melebihi batas kurang lebih 15 desibel. Jadi dan itu ke-14 nilai S bagi NF itu dikasihkan rata-rata satu oktav band. Persamaan yang tertera di sini bisa rata-rata S bagi NF sama dengan sigma K91 dan 7 WK bagi S bagi N FK, maka ini atau STI sama dengan S bagi NF di rata-rata ditambah 15 bagi 30. Dan kita mencapai sound pressure level. Ada 3 buah besaran. Level intensitas suara, level D suara, level tekanan suara, dan SPL adalah level tekanan suara karena merupakan sound pressure level. Tekanan suara dari sumber dapat bervariasi dari kurang dari 20 mikropascal hingga lebih besar daripada 20 pascal. Pada frekuensi 1 kHz, batas tersebut menjadi batas tekanan yang dapat didengar oleh manusia dan batas menahan sakit. SPL dapat dirumuskan sebagai berikut. 20 log 10 dikalikan, ya dikalikan sih tepatnya di dalam kurung P sebenarnya dibagi P referensi. Ada tekanan sebenarnya dibagi tekanan referensi, kita log 10 kalikan 20. Nah, lalu juga ada pembobotan A tingkat tekanan suara atau A weight SPL. Saat ini ada ABCD ya. Pembobotan A itu dBA untuk amplitudo rendah, pembobotan C itu desibel C untuk amplitude tinggi, dan standarnya dari IEC 61672 yang keluaran tahun 2003. Dan kemudian terakhir adalah persentase Alcons. Persentase Alcons itu merupakan persentase konsonan yang hilang selama proses percakapan. Beberapa faktor seperti jarak antara sumber penerima dan kondisi absorption, transmission, diffusion, dan reflection pada ruangan tersebut. Dan persentase Alcon sendiri itu dapat dirumuskan sebagai 200 R kuadrat dikalikan dengan T60 kuadrat dikalikan 1 plus N dibagi oleh V kali Q kali M, dengan R merupakan jarak pembicara dan pendengar, T60 merupakan waktu dengung dalam sekon, N jumlah dari sumber yang ada, V volume ruangan, meter kubik, Q directivity dari sumber dBi, decibel I, dan M modifikasi akustik untuk besaran suara gema di dalam ruangan. Jadi, kalau persentase Alconsnya 3 hingga 0%, maka menandakan STI itu ya sangat bagus dengan nilai besar 0,75 sama dengan 1. Untuk persentase 100 hingga 33%, maka menandakan STI saat buruk itu 0 hingga 0,3. Dan ada tabelnya di bawah ini. Lihat nih. Jadi jelas, STI 0 hingga 0,3%, maka persentase Alconsnya itu 100 hingga 33%. Kondisinya tidak dapat diterima atau unacceptable. STI 0,3 hingga 0,45, persentase Alconsnya dari 33 hingga 17%. Itu poor. 0,45 hingga 0,6, persentase Alconsnya 15 hingga 7%. Dengan kondisinya fair aja. Jadi ya tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk, cuma netral aja. Kalau STI 0,6 hingga 0,75,
persentase alkonsnya adalah 7 hingga 3%. Kondisinya bagus. Dan paling bagus dan yang paling ideal tuh seharusnya kalau bisa itu ya, itu dari STI-nya 0,75 hingga 1 dengan persentase alkonsnya 3 hingga 0%, kondisinya tuh paling sempurna. Artinya, kalau paling sempurna itu tidak ada konsonan yang hilang. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.